Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Doni Mandarta. Pada video kali ini kita akan ngebahas mengenai leadership. Dan ini merupakan lanjutan dari video sebelumnya, mengenai 5 level of leadership karya John C. Maxwell. Bagi teman-teman yang belum nonton video sebelumnya, silahkan ditonton terlebih dahulu agar mendapatkan gambaran mengenai apa yang kita bahas pada video kali ini. Nah, pada video kali ini kita akan ngebahas mengenai level 1 dari 5 level kepemimpinannya John C. Maxwell. Level 1 yaitu posisi, di mana leader memimpin timnya hanya mengandalkan right, hak, otoritas, atau wewenang yang dia miliki sebagai seorang leader. Tidak lebih, tidak kurang. Dan ini berlaku untuk semua level jabatan, ya. Mau dia supervisor, mau dia manager, mau dia ayunda, bukan ya, mau dia general manager, bahkan CEO sekalipun, kalau dia hanya mengandalkan right, otoritas, wewenang, atau mengedepankan posisinya sebagai seorang leader, maka dia baru pada level 1, level terendah kepemimpinannya John C. Maxwell. Dan ini ya tentu sangat ironis, teman-teman. Bahkan John C. Maxwell sendiri sering menemukan leader yang level jabatannya sudah sangat tinggi, tapi level kepemimpinannya terendah, baru pada level 1. Ya. Dan ini sangat-sangat disayangkan, teman-teman. Mungkin teman-teman pernah menemukan ya leader atau ada temennya yang curhat gitu ya. Gue kesel banget nih sama atasan gue. Coba kalau dia bukan atasan gue, nggak gue ikutin, ya. Kalau ya seandainya dia udah bukan atasan gue udah males lah ngikutin dia. Nah, kalau kita sering mendengarkan seperti itu atau kita sendiri yang curhat seperti itu, berarti ada indikasi leader kita tersebut atau atasan kita tersebut baru pada level yang pertama, yaitu level posisi. Adapun ciri-ciri yang pertama, leader level 1 ini adalah dia selalu menyebutkan, bahkan mengedepankan gelar jabatannya. Ya, entah itu saat briefing, meeting, sharing, training, dan kondisi apapun. Contohnya, dia sering mengatakan seperti ini, teman-teman. Sebagai seorang manajer, saya berharap sebagai seorang manajer, saya memutuskan gitu ya. Jadi kata-kata manajernya nggak boleh hilang, teman-teman. Bahkan leader seperti ini, ketika pesan kopi ke coffee shop, ya, ketika ditanya sama mbak-mbak baristanya, atas nama siapa Pak? Oh, atas nama manajer, gitu ya. Jadi bukan atas nama dirinya. Kata-kata manajernya nggak boleh hilang, teman-teman. Ini ciri-ciri yang pertama. Ciri-ciri yang kedua adalah dia selalu menjadikan jabatannya atau gelar jabatannya sebagai senjata pamungkas mempengaruhi bawahannya. Contoh, misal terjadi perbedaan pendapat pada saat meeting. Dia sering mengatakan seperti ini, teman-teman. Yang jadi manajer siapa? Kan saya. Jadi ya omongan saya yang harus diikutin. Kan saya yang jadi manajer ya. Jadi saya memutuskan. Seperti itu, teman-teman. Jadi ya kalau udah mentok, udah nggak punya argumen lagi, keluarlah kata-kata mutiara. Yang jadi manajer siapa gitu ya. Nah, ini ciri-ciri yang kedua, teman-teman. Ciri-ciri yang ketiga, dia selalu mempertahankan jabatannya. Dan dia menganggap timnya sebagai ancaman. Terutama tim yang jago atau lebih pintar darinya. Karena jangka panjang, tim ini yang lebih jago ini bisa jadi menggantikan posisinya dia. Kalau jangka pendeknya, kalau tim ini jago, bisa jadi yang didengarkan adalah tim atau bawahan yang ini. Dia nggak didengarkan lagi oleh tim yang lain, atau bahkan dari atasannya lagi. Nah, apa yang terjadi? Dia tidak segan menyingkirkan tim ini dengan berbagai macam cara. Bahkan menurut John C. Maxwell, leader level ini sudah kehilangan aspek kemanusiaan. Dia tidak melihat timnya atau bawahannya sebagai manusia. Karena rasa kemanusiaannya sudah hilang. Fokusnya adalah mempertahankan gelar jabatannya. Jika timnya dianggap sebagai ancaman, ya udah, disingkirkan. Dia tidak peduli timnya itu punya harapan, punya tujuan,
punya tanggungan dan lain sebagainya. Kalau dianggap ancaman ya udah ditendang gitu ya, disingkirkan seperti itu. Nah, itulah tadi 3 ciri-ciri dari leader level 1. Yang pertama, dia selalu menyebutkan, bahkan mengedepankan gelar jabatannya. Yang kedua, dia selalu menjadikan gelar atau jabatannya sebagai jurus pamungkas mempengaruhi timnya. Yang ketiga, dia selalu mempertahankan jabatannya, bahkan menganggap timnya sebagai ancaman. Ya. Dan lebih parah lagi teman-teman, leader level ini berharap jabatan yang lebih tinggi karena fokusnya jabatan. Bahkan bisa dibilang dia bukan leader lagi ya, tapi dealer karena fokusnya pada promosi ya. Bukan promosi barang ya, tapi promosi jabatan. Ya, bukan leader tapi dealer ya, teman-teman. Dia akan berusaha untuk memperoleh jabatan yang lebih tinggi lagi. Nah, itulah teman-teman ciri-ciri dari leader level 1. Lantas bagaimana keadaan tim atau bawahan yang dipimpin oleh leader level 1 ini teman-teman? Yup, pasti teman-teman sudah bisa menebak ya. Keadaannya tidak baik-baik saja ya. Kondisi yang pertama adalah tim atau bawahan bekerja ala kadarnya, bahkan ala kadalnya. Dia ngadal-ngadalin si leader, seolah memberikan 100% padahal enggak. Timnya bekerja hanya cari aman ya. Karena buat apa memberikan yang terbaik, bekerja baik, toh leadernya nggak melihat, bahkan leadernya melihat sebagai ancaman, toh dia mengikuti leader karena takut, karena ancaman bisa jadi dari leadernya, karena leadernya ya hanya mengutamakan jabatannya untuk mempengaruhi tim, ya, menjadikan gelar atau jabatannya senjata pamungkas mempengaruhi timnya. Akibatnya ya timnya jadi takut dan tentunya tidak memberikan yang terbaik. Yang kedua, pastinya ingin resign dan sudah banyak yang resign teman-teman. Kenapa? Ya karena pasti nggak betah teman-teman. Ya, akhir-akhir ini kita sering menyalahkan Gen Z ya. Wah, Gen Z ini lemah, banyak resign. Tunggu dulu, jangan buru-buru nyalahin Gen Z. Bisa jadi yang salah leadernya juga gitu ya. Leadernya nggak bisa memimpin Gen Z. Bisa jadi leadernya banyak berada pada level 1. Banyak kutipan yang mengatakan bahwa orang resign tidak karena perusahaannya, tapi karena bosnya. Jadi ya kita harus koreksi diri. Kalau banyak tim kita yang resign, entah itu Gen Z ya, entah itu Gen Z gitu ya, ya kita harus koreksi diri juga. Karena menurut saya leader level 1 ini apapun gennya gitu ya, mau Gen Z, mau Gen Z, Gen Halilintar dan gen-gen lainnya ya, kalau memimpinnya seperti itu ya nggak akan betah, orang-orang juga nggak akan betah teman-teman. Nah, oleh karena itu teman-teman, mari kita sikapi ini dengan baik. Seolah tadi kita berbicara level 1 ini adalah level yang buruk gitu ya, banyak negatifnya. Enggak, ada juga positifnya teman-teman. Positifnya di level 1 ini teman-teman diberikan kepercayaan. Manajemen percaya kepada teman-teman bahwa teman-teman layak menjadi seorang leader. Ada 2 faktor kenapa teman-teman diangkat menjadi seorang leader. Yang pertama, karena pantas. Teman-teman punya kapabilitas, punya kompetensi di bidangnya sehingga teman-teman pantas menjadi seorang leader. Yang kedua, karena potensi. Bisa jadi sekarang ya belum pantas-pantas amat gitu ya, belum 100% pantas, tapi manajemen melihat potensi ke depan. Teman-teman bisa menjadi leader yang hebat. Jadi ada 2P ya. Kenapa teman-teman bisa jadi leader? Yang pertama itu karena pantas, yang kedua itu karena potensi. Jangan ditambah P yang ketiga, yaitu privilege ya. Ya nggak apa-apa juga sih kalau ada privilege ya nggak apa-apa, tapi pastikan 2P sebelumnya teman-teman pantas, atau kalau nggak pantas ya teman-teman punya potensi ke depan untuk menjadi seorang pemimpin, tidak hanya mengandalkan privilege. Seperti itu ya teman-teman. Dan tentunya ini adalah peluang teman-teman untuk naik kelas ya. Cara menyikapi terbaik adalah di level ini. Jangan jadikan level 1 ini sebagai tujuan akhir, tapi tujuan awal membangun kepemimpinan teman-teman.
jangan betah di level 1 ini. Jangan jadikan level 1 ini sebagai rumah, tapi jadikanlah tempat singgah. Ya, ibaratnya ini ya seperti hotel, homestay, kos lah gitu ya. Ya kan nggak mungkin kita tinggal selamanya di kos ya. Kecuali kalau kita jadi bapak-bapak atau ibu-ibu kosnya ya. Nah ya kita bisa tinggal selamanya di kos. Tapi secara umum ya kita jangan berada pada tempat singgah ini gitu ya. Jadi jadikanlah level 1 ini sebagai tempat singgah sementara dalam mengembangkan kepemimpinan teman-teman. Karena setiap orang pasti berada pada level ini terlebih dahulu. Ya, cuman yang salah adalah ketika kita stay selamanya di sini. Ya, pasti semua orang berada pada level ini terlebih dahulu. Gak mungkin kan kita baru jadi seorang leader, baru jadi seorang manajer, terus tiba-tiba orang mengikuti kita karena kita mengembangkan mereka. Ya, kita aja belum kenal dengan mereka gitu ya. Pasti awal-awal mereka mengikuti kita karena kita punya wewenang sebagai seorang leader. Kita punya jabatan, posisi. Ya nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi yang jadi masalah adalah ketika kita stay selamanya di sini. Ya, jadi jadikan ini sebagai tujuan awal untuk mengembangkan kepemimpinan kita. Jangan jadikan ini sebagai tujuan akhir dalam kepemimpinan kita. Itu tadi teman-teman, level yang pertama, cukup panjang ya pembahasannya. Nanti di video kedua, video selanjutnya maksudnya kita akan ngebahas mengenai level 2 dan bagaimana caranya kita naik level dari level 1 ke level 2. Nanti kita akan bahas di video selanjutnya. Itu saja teman-teman, terima kasih, sukses selalu untuk kita semua.